Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini, guys, akan memberikan sebuah gambaran informasi terkait bagaimana keadaan kamu, mulai dari pekerjaan, asmara, bahkan keuangan kamu, guys. Nah, guys, sebelum saya memberikan informasi lebih lanjut kepada teman-teman mengenai keadaan teman-teman, izinkan saya untuk menyapa teman-teman dan memberikan sebuah kata-kata di pagi hari ini. Ada beberapa kata-kata yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Tanamkan sebuah kata-kata ini di hati teman-teman. Apakah teman-teman mau atau tidak, saya lemparkan kepada teman-teman. Semua keputusan ada di teman-teman. Coba tanamkan perkataan ini di dalam hati teman-teman. Saya tidak sendiri. Saya tidak sendiri. Saya tidak sendiri. Berkat Tuhan selalu melimpah terhadap saya. Yang perlu saya lakukan adalah bersyukur. Jangan mengeluh. Oke, guys. Nah, guys, sebelum saya memberikan sebuah informasi terhadap teman-teman, saya tidak bosan-bosannya mengingatkan apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan sebuah gambaran ataupun informasi kepada teman-teman terkait keadaan teman-teman dari segi pekerjaan, asmara, bahkan keuangan. Saya akan mengambil beberapa kartu secara asal. Kartu yang saya ambil ini, guys, terkadang bisa bersifat resonate, bisa tidak bersifat resonate. Semua tergantung bagaimana keputusan dari teman-teman. Apakah berpikiran positif atau berpikiran negatif. Saya hanya bisa berencana, tetapi Tuhan yang menentukan segala keputusan yang kita miliki. Nah, guys, di depan saya ini ada beberapa kartu yang sudah saya ambil melalui acak. Informasi apa yang ada di dalam kartu ini dan gambaran apa yang ada di dalam kartu ini. Saya mengingatkan kembali kepada teman-teman, kartu dan informasi yang ada di dalam kartu ini bukan sebagai acuan ataupun sebagai keputusan, melainkan hanya sebuah informasi. Oke, guys, kita langsung saja ke kartu pertama. Kartu apa yang akan muncul? Wow, ada kartu 8 koin untuk kamu di pagi hari ini, di mana saya bisa melihat dan memberikan sebuah reaksi terhadap teman-teman. Kalau saya berbicara dari kehidupan teman-teman di masa lalu, mungkin keuangan teman-teman itu bisa dikategorikan berada di atas zona nyaman. Nah, dengan teman-teman berada di dalam zona aman, teman-teman tidak perlu khawatir, teman-teman tidak perlu berwaspada terhadap keuangan di masa lalu. Tetapi saya tidak tahu bagaimana keadaan teman-teman untuk saat ini. Dengan apa yang saya lihat, ada mungkin beberapa teman-teman yang sedang mengalami sebuah
keterpurukan dari segi keuangan. Misalnya, mungkin di antara teman-teman ada beberapa teman-teman itu yang mengalami yang namanya penipuan. Baik penipuan itu dilakukan oleh pasangan teman-teman atau memang justru kebalikannya teman-teman melakukan penipuan terhadap pasangan teman-teman. Selanjutnya mungkin bisa saya kategorikan penipuan ini bisa dilakukan oleh pihak orang yang berada di dalam sekeliling teman-teman atau circle. Saya melihat yang dulunya teman-teman memiliki keuangan yang berlimpah tetapi saat ini tidak ada. Di mana dengan kata tidak ada ini, sumber penghasilan teman-teman itu hanya bersumber dari pasangan, di mana pasangan teman-teman itu hanya memberikan sekian persen terhadap teman-teman. Nah, apakah keadaan keuangan teman-teman itu berpengaruh terhadap kartu yang dibawanya atau tidak? Muncul kartu Seven of Clubs, di mana kartu ini guys, saya memberikan sebuah informasi bahwasannya kartu ini seakan-akan memberikan reaksi bahwasannya keadaan kamu itu sedang sulit. Kalau saya mengkaitkan antara kartu kedua dengan kartu pertama guys, dengan di kartu kedua ini merupakan sebuah kartu di mana keadaan kamu untuk saat ini sangat sulit di bidang keuangan. Mungkin kamu itu sedang berusaha untuk mengatasi kesulitan tersebut. Dengan cara kamu berusaha untuk memperbaiki kesulitan kamu di bidang keuangan, kamu lebih bisa mengambil sikap yang lebih tegas. Apa yang harus saya perbuat untuk kedepannya, sementara keuangan saya bisa dikategorikan terpuruk, bisa dikategorikan saya sedang mengalami sebuah penipuan dari pihak lain, atau memang ada pihak lain yang sengaja menghambat keuangan kamu. Kalau saya berbicara dari segi pekerjaan, mungkin ada sedikit permasalahan yang kamu alami, di mana permasalahan itu mungkin ada faktor orang lain yang sengaja menyenggol kamu, yang sengaja menyudutkan kamu, sehingga apa yang kamu harapkan dari dunia pekerjaan kamu yang seharusnya kamu mendapatkan pundi-pundi rupiah itu tidak sesuai dengan ekspektasi kamu. Kalau saya berbicara dari segi kamu yang membina hubungan rumah tangga, mungkin kesulitan keuangan kamu itu berada oleh pengaruh faktor orang lain, di mana dengan kehadiran orang lain membuat pasangan kamu justru lebih berpikir-pikir, justru lebih berhati-hati terhadap kamu, dan dia sengaja memberikan sebuah doktrin agar keuangan kamu itu dihambat. Nah, kalau saya berbicara dari segi kamu yang merasa hidupnya sendiri, yang merasa ditinggalkan oleh pasangan kamu, kamu harus bisa bangkit, kamu harus bisa mengambil sebuah tindakan, di mana tindakan itu saya harus bisa tegas terhadap kehidupan saya, terhadap pengeluaran saya, karena posisinya saya sedang terpuruk ini dalam keuangan. Ini dia Seven of Clubs dengan 8 koin, kesulitan di bidang keuangan. Dan saya melihat kamu sedang berusaha keras untuk mengatasi kesulitan tersebut. Nah, apa pemikiran kamu untuk selanjutnya guys? Karena di kartu pertama dan kartu kedua kamu mengalami sebuah kesulitan. Wow, muncul kartu The Fool, di mana kartu The Fool ini merupakan, saya sudah berulang kali menjelaskan kepada teman-teman, setiap kartu yang saya pegang, kartu yang ini, kartu yang itu, saya selalu memberikan penjelasan terhadap teman-teman. Mungkin dengan kemunculan kartu The Fool ini, saya mengkaitkan antara Seven of Clubs dengan 8 koin. Mungkin teman-teman berpikir, saya terlalu bodoh ya, saya terlalu konyol. Di mana kebodohan saya itu, di mana dengan kekonyolan saya itu, yang dahulu saya memiliki materi yang berlimpah,
keuangan saya berada di zona aman, tetapi sekarang seakan-akan semuanya hilang, semuanya sirna. Apakah mungkin itu pengaruh dari pasangan saya atau memang pengaruh dari sayanya, sehingga membuat apa yang seharusnya saya dapatkan menghilang gitu. Kamu berpikiran seperti ini, atau mungkin kamu berpikiran dari aspek lain dan bertanya-tanya di dalam hati kamu, gila nih, dengan kehadiran orang tersebut keuangan saya tidak sesuai dengan pemikiran saya. Gila nih, dengan doktrin yang diberikan terhadap pasangan saya justru lebih perhitungan terhadap saya. Gila nih, dengan hubungan LDR yang saya lakukan terhadap pasangan saya, di mana LDR itu antara jarak yang menentukan, yang seharusnya dia memberikan sesuatu terhadap saya, tetapi saya bertanya-tanya, apa maksudnya ini? Kamu bertanya-tanya guys di dalam hati kamu, seakan-akan pertanyaan kamu itu berupa perjalanan hidup yang bodoh. Kamu harus bisa tegas terhadap diri kamu, terhadap pemikiran kamu, di mana pemikiran kamu itu berkata, saya sudah hidup dalam kebodohan. Ini dia. Nah, kartu berikutnya dengan perjalanan bodoh. Wow. Kenapa dengan diri kamu, guys? Saya sudah berulang kali berbicara kepada kamu. Kamu jangan pernah memberikan sebuah pemikiran negatif terhadap diri kamu. Kalau kamu berpikiran negatif terhadap diri kamu, itu akan memunculkan sebuah kebuntuan dan sebuah perjalanan hidup yang bodoh. Tidak ada hasil yang positif akan kamu terima. Kamu harus bisa memberikan pemikiran yang positif terhadap diri kamu agar kesulitan keuangan yang kamu hadapin sekarang bisa bangkit, bisa pulih, bisa diperbaiki. Semua keputusan, saya sudah berulang kali, semua keputusan berada di tangan kamu, guys. Kalau kamu ingin stuck di dalam satu tempat, kamu akan berada di dalam satu tempat itu. Semua tergantung daripada diri kamu, yang setidaknya informasi yang saya berikan terhadap kamu, kamu harus bisa tegas terhadap diri kamu. Karena posisinya keuangan kamu terpuruk, sangat dan sangat terpuruk. Nah, kartu selanjutnya, guys. Wow, ini kartu yang saya inginkan dari kamu. Page of Cups. Ada dua sisi. Sisi positif, kamu sedang berusaha keras. Kamu sedang memulai kehidupan yang baru. Ini seharusnya kamu lakukan. Kalau dari sisi negatif, mungkin ada orang yang sengaja berbuat keji terhadap kamu. Ada orang yang sengaja berbuat kotor terhadap kamu agar kamu hancur. Seharusnya kartu ini yang saya lemparkan terhadap kamu, berusaha berjuang untuk memperbaiki keuangan kamu. Jangan kamu mengalami sebuah kebuntuan di mana kebuntuan ini berbicara seakan-akan kehidupan kamu sudah bodoh, tidak bisa diperbaiki lagi. Ini dia. Nah, kartu selanjutnya, apa yang akan terjadi, guys, untuk kedepannya? Wow. Ada kartu Page of Swords, ada kartu Queen of Swords. Seseorang memulai kehidupannya yang baru, seseorang bisa dikategorikan ingin mengatasi kesulitannya, di mana dia harus bisa bersikap keras terhadap orang yang ada di sekeliling dia. Apakah dia memiliki tujuan yang baik atau tidak? Kalaupun memang dia tidak memiliki tujuan yang baik, kamu lempar, kamu hempas,
kamu musnahkan. Ambil hal yang positif ketika kamu ketemu dengan orang lain. Jangan ambil sifat negatifnya. Ini dia, mulai sekarang kamu buka pemikiran kamu. Setiap orang yang datang terhadap kamu, kamu bisa langsung berpikiran take and give. Karena itulah ciri khas manusia. Secara dilahirkan di dalam dunia, hukum ekonomi berjalan antara orang tua dengan anak. Ekonomi berjalan antara kamu dengan pasangan kamu. Ekonomi pun berjalan. Apa manfaatnya? Kenapa saya mengatakan antara orang tua dengan anak ekonominya berjalan? Karena ketika anak sudah besar, secara otomatis kita memberikan terhadap orang tua, walaupun memang orang tua tidak meminta. Tetapi hal tersebut perlu kami pelajarin secara akurat, secara detail. Apa maksud perkataan saya dengan posisi kamu yang sekarang mengalami keterpurukan ekonomi? Nah, kartu selanjutnya guys. Untuk kedepannya akan ada satu hal di mana hal tersebut sedang kamu fokuskan. Ini dia, Eight of Pentacles. Pekerjaan atau bidang yang kamu sukai, bidang yang akan kamu lakukan, itu akan memperbaiki kehidupan kamu. Kartu selanjutnya ada muncul Nine of Cups, 9 koin, di mana kartu ini ada kaitannya dengan apa yang akan kamu lakukan untuk kedepannya, di mana hasilnya sesuai dengan apa yang kamu harapkan, sesuai dengan ekspektasi kamu. Tetapi kamu harus bisa keras terhadap diri kamu. Kamu harus bisa berjuang sendiri tanpa harus meminta bantuan terhadap orang lain. Kamu cukup berdoa, meminta kepada Tuhan, karena jalan satu-satunya bukan kita harus berharap terhadap manusia. Karena ketika kita berharap kepada manusia, yang ada muncul rasa sakit hati. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.